Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang analisis kesalahan di akuntansi. Oke, jadi dalam melakukan analisis kesalahan, ya, entitas itu harus menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah jenis kesalahan yang terlibat? Yang kedua, jurnal apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang ketiga, setelah ditemukan kesalahan, ya, bagaimana laporan keuangan disajikan kembali atau restatement kalau ada. Nah, perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau kita sebutkan prior period adjustment, ya, dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal ditahan atau prior period adjustment. Nah, beberapa kesalahan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah kesalahan pada laporan posisi keuangan yang hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas saja. Yang kedua, kesalahan pada laporan laba rugi yang biasanya terjadi karena adanya kesalahan klasifikasi pendapatan atau beban. Yang ketiga, kesalahan pada tahun berjalan, ya, di mana kita harus mengklasifikasikan ulang item tersebut ke posisi yang tepat atau kesalahan itu terjadi pada tahun sebelumnya. Nah, kalau kesalahan itu terjadi pada tahun sebelumnya, inilah yang harus di prior period adjustment atau di sesuaikan di periode sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian tipe dari kesalahan itu ada 2 juga. Yang pertama adalah kesalahan yang tercounterbalance, ya. Dan yang kedua adalah kesalahan yang belum atau tidak tercounterbalance. Apa itu kesalahan tercounterbalance? Itu adalah kesalahan yang akan terkoreksi sendirinya dalam 2 periode. Nanti misalnya kita contohin ada kesalahan perhitungan persediaan akhir. Itu dia akan tercounterbalance sebenarnya. Kalau misalnya dia tidak diperbaiki dalam 2 periode, itu akan tercounterbalance, ya. Atau misalnya kesalahan dari pengakuan interest, itu nanti juga akan tercounterbalance. Atau yang kedua ada kesalahan yang tidak tercounterbalance, ya, yaitu adalah kesalahan yang tidak terkoreksi dengan sendirinya dalam 2 periode. Nah, ini perbedaan bagaimana. Nah, nanti kita akan lihat juga untuk kesalahan yang tercounterbalance dan tidak tercounterbalance tadi, itu akan kita lihat di dua kondisi. Yang pertama, bagaimana jika perusahaan itu menemukan kesalahan tersebut ketika dia sudah tutup buku, artinya sudah selesai closing entries, sudah selesai closing, sudah selesai diaudit, laporan keuangan sudah terbit, ya. Atau yang kedua, bagaimana jika perusahaan menemukannya tersebut sebelum tutup buku, ya, belum di closing entries, sebelum selesai diaudit, sebelum diterbitkan laporan keuangannya, ya. Nah, jika perusahaan itu sudah tutup buku, maka jika kesalahan itu tercounterbalance, maka tidak perlu dia membuat jurnal koreksi. Tetapi jika tidak tercounterbalance, maka dia harus membuat penyesuaian pada akun laba ditahan. Lalu jika perusahaan belum tutup buku, ya, jika kesalahannya sudah tercounterbalance, maka kita buat jurnal koreksi kesalahan pada periode berjalan dan buat penyesuaian ke saldo awal laba ditahan, ya. Jika dia belum tercounterbalance, maka buat penyesuaian saldo awal laba ditahan saja. Ya, tidak perlu membuat koreksi pada periode berjalan. Nanti ini akan gue kasih contoh untuk lebih jelas ya guys. Ya, akan gue kasih contoh, ya. Kita lihat di sini. Ini kita contoh ya. Informasi per 31 Desember 2020, kita tahu di sini bahwa perusahaan tidak mencatat hutang gaji pada 31 Desember 2019 sebesar 1.500 US dollar. Ya. Jika perusahaan belum tutup buku, ya, maka kita buat jurnal, ya, untuk gini. Jadi ketika di 31 Desember 2019, dia kan harusnya menjurnalnya itu adalah sales expense pada salary expense pada salary payable senilai 1.500. Kan harusnya gini. Kemudian di 1 Januari 2020 terus dia jurnal atau pada saat pembayaran gaji, ya, entah 1 Januari atau tanggal berapa, 5 Januari misalnya, salary payable pada cash
1.500 kan gitu. Nah, tapi dia ternyata nyatetnya itu di tanggal 1 Januari 2020 misalnya. Dicatatnya ada salary payable, salary expense pada cash langsung, tapi diakui di tahun 2020. Nah, berarti kan expense di 2020 itu overstated dan expense di 2019 itu understated. Maka caranya gimana? Caranya adalah return earning kita debit, artinya itu berarti expense di tahun 2019 kita akui di sini ya, kita akui sebagai return earning di debit karena dia sudah ditutup ke return earning 1.500, dan di kreditnya karena tadi salaries di 2020-nya di overstated, maka kita harus kredit di salaries and wages expense 1.500 ini untuk penyesuaian di tahun 2020-nya. Nah, tapi kalau misalnya sudah tutup buku ya, sudah laporan konsumsi diterbitkan, sudah selesai di audit, sudah closing entry, sudah tahun 2021 misalnya, maka tidak perlu membuat jurnal koreksi karena sudah tercounterbalance. Kenapa? Karena gini, kita lihat. Ketika di sini return earning kan berarti kan di sini kan salary expense-nya kan overstated. Expense-nya understated. Berarti return earning akan overstated kan? Ketika expense-nya dia understated, maka return earning akan overstated. Tapi ketika di 2020 ya, di sini expense-nya sudah ada nih, diakui di 2020. Artinya expense-nya overstated sehingga return earning-nya understated. Di sini return earning-nya overstated 1.500, di sini return earning-nya understated 1.500. Berarti ya 0 plus 1.500 minus 1.500 berarti 0. Sehingga jika sudah ditutup buku tahun 2020 sudah ditutup buku, maka tidak perlu membuat jurnal koreksi karena dia sudah tercounterbalance. Gitu guys. Ya, itu counterbalance yang mudah-mudahan paham ya teman-teman ya di sini. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, atau kalau kelas gue bisa tanya langsung di kelas. Ya, kalau misalnya belum jelas, tapi mudah-mudahan sih jelas. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini contoh nih, ada contoh bagaimana membuat membuat jurnal koreksi. Tapi ini gue rasa gue pas baca ini contohnya terlalu mudah sebetulnya. Kita akan lihat di sini. Ini seperti pelajaran pelajaran jurnal penyesuaian dulu waktu teman-teman belajar pengantar akuntansi. Kita akan lihat. Ini adalah ada neraca saldo dari PT Berseri tanggal 31 Desember 2019. Ini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Hitung fisik supplies yang ada per 31 Desember 2019 berjumlah 1.100. Di sini 2.500 ya. Berarti ada supplies expense ya. Kalau misalnya dia belum tutup buku, maka jurnalnya adalah supplies expense 1.400 dari mana? 2.500 dikurangi 1.100. Ini gampang banget ya. Supplies expense pada supplies 1.400. Nah, kalau sudah tutup buku gimana? Artinya sudah tutup buku tahun 2019, maka penyesuaiannya bukan ke supplies expense tapi ke return earning, gitu ya. Misalnya ditemukannya di tengah-tengah tahun 2020 misalnya. Ya, atau misalnya benar-benar setelah tutup buku tahun 2019. Entah tanggal misalnya setelah selesai di audit, selesai diterbitkan laporan keuangan dan seterusnya. Maka jurnalnya adalah return earning di debit 1.400 dan di kredit supplies 1.400. Jelas ya, guys? Kemudian yang kedua. Gaji dan upah yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.400. Ya. Berarti di sini kita lihat ya. Di sini salaries and wages payable itu 1.500. Ya. Sedangkan yang masih harus dibayar 4.400, berarti kurang ya. Kurang berapa? 2.900. Berarti harusnya dikredit salaries and wages payable 2.900. Di debitnya salaries and wages expense 2.900. Kalau sudah tutup buku tahun 2019 gimana? Ya udah, return earning pada salaries and wages payable 2.900. Mudah ya, sangat mudah guys. Yang ketiga, bunga atas investasi yang akan diterima per 31 Desember 2019 adalah 4.350. Kita lihat di sini. Di sini coba kita lihat. Ini 4.350 ya, sedangkan di sini interest receivable-nya 5.100. Oh, berarti di sini interest receivable-nya overstated ya, overstated, bukan 5.100 harusnya tapi cuma 4.350. Berarti
interest revenue-nya itu harus kita debit, ya interest receivable-nya kita kreditkan, harus kita kurangin. Berapa? 5.100 dikurangi 4.350, yaitu 750. Jadi jurnalnya adalah interest revenue di debit, kreditnya adalah interest receivable 750. Jelas ya guys? Kalau sudah tutup buku gimana? Ya udah, berarti return earning pada interest receivable. Nomor 4. Bagian polis asuransi yang belum terpakai adalah 65.000. Di sini ada prepaid insurance 90.000. Ya udah, berarti kita akui expense-nya saja kalau dia belum tutup buku. Berarti insurance expense 90.000 dikurangi 65, 25.000 pada prepaid insurance. Kalau dia sudah tutup buku gimana? Ya udah, tinggal insurance expense-nya diganti dengan return earning. It's so clear, gampang banget ya. Kemudian nomor 5, pada 1 Januari 2019 pembayaran sewa sebesar 24.000 untuk sewa gedung tahun 2019 dan tahun 2020. Seluruh jumlah dikreditkan ke pendapatan sewa. Ya di sini unearned rent-nya 0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti di 2019 ya. Kalau kita lihat di 2019 itu sebentar, di sini berarti ini dia tahun 2019 ya. Berarti 2019 dia mengakui revenue-nya langsung itu 24.000. Ya. Padahal 24.000 ini sudah untuk 2 tahun kan gitu, untuk 2 tahun. Nah, berarti revenue-nya ini harus kita kurangin. Kenapa? Karena harusnya yang diakui tahun ini cuma 12.000. Kenapa? Karena dia untuk 2 tahun 2019 dan 2020. Berarti lease revenue atau rent revenue ya, rent revenue-nya di debit sebesar 12.000. Di kreditnya adalah unearned rent. Jadi yang masih unearned, yang belum earn itu adalah 12.000 ya. Jadi ini kita isi ini ada 12.000 harusnya ya. Nah, kemudian kalau sudah tutup buku gimana? Ya udah, return earning pada unearned lease revenue atau unearned rent. Nomor 6 terakhir, beban penyusutan tahun 2019 dicatat sebesar 5.000 dari yang seharusnya adalah 50.000. Ya, kurang berarti, kurang 45.000 nih. Ya, kurang understated 45.000. Jadi ya udah, depreciation expense pada accumulated depreciation 45.000. Kalau sudah tutup buku, return earning pada accumulated depreciation. It's gampang banget ya, teman-teman. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kan Niki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.